para jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang masih Allah titipkan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat jemaah sekalian, semua nikmat yang Allah berikan itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dari mana nikmat itu antum dapatkan? Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Dan juga kita akan ditanya kemana kita salurkan nikmat itu. Apakah kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kita jamaah sekalian pasti akan ditanya nanti di hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki anak Adam, kaki kita semua nanti jamaah sekalian tidak akan bergeser, tidak akan bergerak ke kiri dan ke kanan, maju ke belakang, sampai kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertama, an umrihi fima afna, umur kita, usia yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, untuk apa kita habiskan. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dia dapat di pengajian atau dia dapatkan di luar masjid, apakah dia amalkan atau tidak. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi, dan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta. Dan khusus tentang harta ini jamaah sekalian ditanya berapa kali? Tentang harta tersebut Allah tanya dua pertanyaan. Pertama, min aina iktasabah, dari mana engkau dapatkan hartamu. Yang kedua, wa fima anfaqah, kemana engkau infakkan, kemana engkau habiskan, kemana engkau salurkan hartamu. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, kita ditanya tentang tubuh-tubuh kita sekarang ini yang kokoh, kuat, masya Allah. Wa an jasadihi fima ablah, untuk apa dia gunakan. Jadi semua kita ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in tidak lepas dari pertanggungjawaban pada hari kiamat. Tidak lepas dari pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beruntung jamaah sekalian adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka kalau kita berbicara tentang syukur jamaah sekalian, paling tidak syukur ini memiliki berapa faedah? Dua. Yang kita sebutkan kalau tidak salah di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Apa itu? Asyukru kata para ulama al-jalibu al-hafidh. Al-hafidhul jalib. Yang syukur itu penjaga dan yang mendatangkan. Yahfadun ni'amal mawjudah, syukur itu menjaga nikmat yang masih ada. Wa yajlibun ni'amal mafqudah, dan syukur itu akan mendatangkan nikmat yang belum kita dapatkan, mendatangkan nikmat yang belum kita dapatkan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sering ana ucapkan jamaah sekalian, kata para ulama kita, kenapa majelis ilmu itu diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalamnya banyak salawat. Tapi jamaah sekalian, kebetulan mungkin tadi anak dengarnya dari Abu Zaidan saja, mungkin anak salah dengar jamaah. Kenapa antum tidak bersalawat kepada Rasulullah? Atau mungkin anak salah dengar. Nah, sallu. Karena apa jamaah sekalian? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, walaupun hadis ini masih diperbincangkan oleh para ulama. Kata beliau SAW, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu majlis, lam yadhkurullaha fihi, mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, wa yusallu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Illa kana 'alaihim tiratan, kecuali mereka akan ditimpa oleh dosa.
Saat antum nongkrong, berkumpul, tidak menyebut nama Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah SAW, mereka semuanya berdosa. Fa in syaa 'adzabahum. Kalau Allah mau, Allah azab mereka. Wa in syaa ghafara lahum. Kalau Allah mau, Allah ampuni mereka. Jadi ikhwani fi din, azanillah wa iyyakum ajma'in, jangan antum bakhil. Siapa itu orang yang bakhil? Kata Rasulullah SAW, man al-bakhilu man dzukirtu inda wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Seharusnya kita memiliki himmah jamaah sekalian seperti himmahnya para salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semangat di dalam beribadah kepada Allah, semangat di dalam memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, atau sebelumnya dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya banyak bersalawat kepadamu, khususnya di dalam doa saya." Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu seberapa banyak saya harus bersalawat kepadamu di dalam doaku?" Apa kata Rasulullah SAW? "Ma syi'ta." Terserah. Ats-tsuluts atau ar-rubu', sepertiga, seperempatnya wahai Rasulullah. Ma syi'ta, terserah. Fa in zidta, kalau engkau Ustaz mizan, Masya Allah. Sini mizan. Ustaz, nah, setengahnya wahai Rasulullah. Terserah. Kalau engkau menambahnya, maka itu baik bagimu. Tapi kalau begitu wahai Rasulullah, ats-tsulusain, 2/3, terserah. Kalau engkau tambah, maka itu lebih baik bagimu. Baik, Rasulullah SAW, kalau begitu saya jadikan doaku semuanya bersalawat kepadamu. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan, kalau begitu, tuqfa hammuk, kegalauanmu Pak Wahyudi dihilangkan oleh Allah. Wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah. Nah, jangan bakhil, terus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Antum tahu jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu Jibril mendatanginya jamaah sekalian. Jibril mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia memberikan kabar gembira kepada Rasulullah. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? "Man shalla 'alaika salatan wahidatan." Barang siapa yang bersalawat kepadamu satu kali saja, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau kita mendengar hadis la majtama'a qaumun, hadis yang masyhur di tengah-tengah kita jemaah sekalian, familiar di tengah-tengah kita, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis tersebut Rasulullah menyebutkan apa? Illa dzakarahumullahu wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah menyebutnya. Tapi ini jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada engkau. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, wa hatta bihi, dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni 10 dosanya. Nah, jadi ikhwani fi din, azanillah wa iyyakum ajma'in, jangan bakhil. Sekali lagi jangan bakhil. Antum mendengar nama Rasulullah SAW disebutkan, bersalawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan untuk kita berkumpul dengan Rasulullah SAW nanti di syurga al-firdausil a'la. Allahumma amin ya rabb. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, bahwa tabiat kita manusia, kita mencintai sesuatu yang menarik hati kita. Itu tabiat kita. Makanya kita sering mendengar di dalam kehidupan kita jamaah sekalian ada istilah apa? Idaman. Sampai ada toko idaman. Nah, saking familiarnya ada toko idaman. Nah, subhanallah. Jadi ada yang disebut dengan apa? Mobil idaman, ya Pak Mer? Nah, ada yang disebut dengan, ada istilah rumah idaman. Apa lagi? Oh, jangan langsung istri idaman.
Bahaya Abu Hanif. Nah, atau tanah, nah, kaplingan idaman, atau lain sebagainya. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi kita jemaah sekalian sangat mencintai apa yang memudahkan segala urusan kita. Nah, jadi tabiat kita jemaah sekalian, kita mencintai sesuatu yang menjadi bagian dari perhiasan dunia. Kalau kita berbicara tentang tadi mobil idaman jemaah sekalian, kenapa disebut dengan mobil idaman? Kan mungkin larinya kencang. Nah, atau mungkin dia memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak. Kalau kita berbicara tentang rumah idaman jemaah sekalian, mungkin ya salah satu penyebabnya dia dekat dengan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid. Nah, dekat dengan masjid, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan pasar, dekat dengan pusat-pusat pendidikan atau lain sebagainya. Dan tidak terkecuali jemaah sekalian sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanif tadi, kita sering mendengar istilah pasangan idaman, istilah suami idaman, istri idaman. Nah, ya intinya jemaah sekalian, tabiat kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh hati kita, oleh lubuk sanubari kita. Kalau bagi para akhwat di samping sana, di belakang sana, ya khususnya yang belum nikah, mereka berandai-andai, mereka mengharapkan bertemu, mendapatkan calon suami idaman. Allah. Nah, atau mungkin yang sudah memiliki suami, istri yang sudah berpasangan, mereka berandai-andai mengharapkan bahwa suami mereka yang ada di rumah atau ada yang di sini menjadi sosok suami idaman. Begitu juga dengan kita bapak-bapak sekalian, kita menginginkan kita memiliki istri-istri kita yang ada di rumah sana menjadi sosok istri idaman. Atau mungkin Pak Wahyudi, dia menginginkan berandai-andai mendapatkan calon istri idaman. Amin. Nah, Allahu Akbar. Makanya sampai ada istilah apa jemaah sekalian? Pria idaman lain. Atau wanita idaman lain. Nah, ini apa istilahnya, fenomena yang sangat menyedihkan jemaah sekalian. Kalau hakikat dari pria idaman atau wanita idaman lain itu adalah perzinahan. Seorang istri ya, mendapatkan sosok pria idaman bukan dari suaminya, atau seorang suami mendapatkan sosok istri idaman atau wanita idaman bukan pada istrinya. Makanya insyaallah taala jemaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menjadi suami idaman, suami yang diidam-idamkan oleh kaum hawa di luar sana. Nah, sudah berapa kali kita membahas tematik jamaah? Dua kali. Nah, sebetulnya kita setiap malam Ahad kita membahas tentang apa? Kitab Ushul Tsalatsah. Tapi subhanallah, mungkin karena kajian malam ini bertema tematik jamaah sekalian, nah di luar dari kitab, orang dari UI datang. Nah, kalau kajian kitab mungkin bosan, kata ya Abu Wais. Masya Allah. Jadi ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum ajma'in, yang pertama bagi mereka para wanita yang belum menikah, maka kita katakan sosok idaman itu tergambar, terdapatkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah menyebutkan, pernah mengingatkan para wanita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Di dalam riwayat yang lain, fa fasadun kabir. Apa kata Rasulullah SAW? Jika ada laki-laki yang datang kepada kalian, yang datang kepada engkau, wahai wanita, yang mana laki-laki tersebut memiliki dua kriteria, memenuhi dua syarat. Apa syarat yang pertama? Kata Rasulullah SAW, man tardawna dinahu, yang engkau ridhai agamanya. Laki-laki ini adalah laki-laki yang saleh, yang taat, yang baik, yang istiqamah di atas agamanya.
Ini syarat yang pertama, kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua kata Rasulullah, wa khuluquhu, baik akhlaknya, peduli dengan calon istrinya, sayang kepada adik atau kakak perempuannya, bakti kepada kedua orang tuanya, menghormati yang tua, mengasihi yang muda, memiliki akhlak yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Fazawwijuhu, maka nikahilah dia, nikahlah bersamanya, terimalah lamarannya, jangan tolak. Kenapa? Sebabnya kata Rasulullah SAW, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun a'rid. Kalau engkau menolaknya, maka akan ada fitnah, kerusakan yang banyak yang terjadi di muka bumi ini. Coba kita lihat sekarang ini jemaah sekalian. Mohon maaf ibu-ibu, kita tidak ingin menyinggung para ummahat, tapi wakilnya, realnya sekarang ini jemaah sekalian, mohon maaf, banyak perawan tua. Soalnya banyak jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertanyaannya, apakah tidak ada laki-laki yang mendatangi mereka? Secara pengalaman, dari pengalaman anak pribadi jemaah sekalian, mereka itu, mohon maaf, perawan tua itu jemaah sekalian, banyak yang mendatangi mereka jemaah. Banyak. Tapi kenapa mereka tidak sampai sekarang belum menikah jemaah sekalian? Karena mereka terlalu pilah dan terlalu memilih. Saya tidak mau Ustaz, dia kurang kaya, tidak mau sana Ustaz. Ikhwan itu kurang tampan, kurang ganteng katanya, tidak seganteng artis Korea yang diidamkan oleh wanita tersebut. Allahu Akbar. Atau misalkan tidak mau Ustaz, pendidikannya rendah, tidak seperti saya. Nah, hati-hati para akhwat, hati-hati. Kata Rasulullah SAW ketika datang kepada anda seorang yang memiliki dua kriteria tadi, baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahlah bersamanya. Jangan tolak lamarannya. Kenapa? Karena takutnya nanti ada fitnah, kerusakan yang banyak yang akan terjadi di muka bumi ini. Nasallahu salamata wal afiyah. Jadi ketika para sahabat jemaah sekalian mendengar hadis ini, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, okelah dia baik agamanya, baik akhlaknya, tapi kalau misalkan ada pada dirinya sesuatu yang aku tidak sukai, apakah saya harus menerimanya? Apa kata Rasulullah SAW? Jawaban dari Rasulullah SAW jemaah, beliau hanya mengulangi hadis yang tadi jemaah sekalian 3 kali. Beliau mengulangi 3 kali. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fil ardi takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir atau wa fasadun 'arid. 3 kali diulangi oleh Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menekankan akan hal ini jemaah sekalian, terutama bagi para anda wahai para ummahat, para akhwat. Nah, jadi kalau ada yang datang kepada anda para akhwat yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, terima. Karena apa jemaah sekalian? Karena di dalam dirinya banyak kebaikan. Harta masih bisa dicari. Sawalala jemaah. Nah, ketampanan sekarang masya Allah di luar sana banyak skincare jemaah sekalian. Nah, masih bisa diusahakan. Tapi ketakwaan, kesolehan ini jemaah sekalian adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, ketakwaan ini adalah hidayah yang Allah tanamkan pada diri seseorang yang dipilih oleh Allah. Antum harus garis bawah itu para akhwat, yang dipilih oleh Allah. Coba antum pikirkan sekarang ini. Ada seseorang yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara orang-orang yang paling dicintai olehnya. Siapa ia? Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Ketika Abu Talib di saat-saat beliau hendak meninggal dunia jemaah sekalian, Rasulullah SAW terus berusaha untuk memberikan dia hidayah. Terus berusaha untuk mentalkinkan beliau supaya masuk Islam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah sekalipun orang yang engkau inginkan itu adalah orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan hidayah kepada hatinya jemaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi para akhwat, jangan antum terlalu
Nah, jangan antum ketika antum memilih pasangan antum terlalu memilih yang good looking saja. Nah, yang banyak harta saja, yang tampan saja, yang ganteng saja. Nah, sekali lagi, kalau tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada takwa di dalam hatinya, bahaya. Karena apa, ikhwan? Tidak semua orang bisa mendapatkan ketakwaan tersebut, keimanan tersebut. Kalau tadi jamaah sekalian kegantengan, ketampanan, harta itu semua masih bisa dicari. Ikhwan fiddin ma'asyirah al-muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi perhatikan para akhwat, sosok pria idaman bagi anda yang belum menikah itu ada pada apa tadi? Dua kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi baik agamanya, kemudian yang kedua baik akhlaknya. Karena apa, ikhwan? Ketakwaan dan kesolehan itu adalah tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa antum tidak mau menikah dengan orang yang bertakwa kepada Allah? Itu nikmat yang luar biasa yang antum dapatkan. Karena kalau antum memiliki pasangan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala kita jamin apapun masalah yang ada di rumahnya semuanya akan dipermudah oleh Allah. Semuanya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan banyak di dalam Al-Qur'anul Karim jamaah sekalian, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problematika rumah tangganya, permasalahan rumah tangganya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusannya. Subhanallah. Nah, tapi kalau misalkan sebagian para akhwat mengatakan kalau begitu tidak boleh kita cari ikhwan yang kaya, Ustaz. Boleh, tidak menjadi masalah, ikhwan. Tapi yang menjadi masalah itu kalau antum jadikan itu sebagai apa? Kriteria atau tujuan utama, itu yang menjadi masalah. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu, ikhwani, biasanya dinikahi karena 4 alasan. Begitu juga dengan laki-laki. Mereka diterima lamaran mereka jemaah sekalian karena 4 perkara. Biasanya. Yang pertama apa? Limaliha, kekayaannya. Kemudian yang kedua apa? Hasabiha, kedudukannya, kedudukan sosialnya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Jamaliha, kecantikannya atau kegantengannya. Kemudian yang keempat apa? Diniha, agamanya. Apa kata Rasulullah? Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Ambil yang paling bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita menginginkan calon kita kaya, mapan, penghasilannya Masya Allah, tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Kalau kita jadikan itu sebagai kriteria utama. Atau mungkin sebagian di antara akhwat mengatakan, kalau kita mencari yang sekufu bagaimana? Yang setara dengan kita bagaimana? Tidak menjadi masalah. Bahkan ini diisyaratkan jemaah sekalian dari kisah siapa? Antum masih ingat? Atau antum pernah dengar? Kisahnya siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Sahabat bekas budak Rasulullah, dan dia pernah diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi anaknya, Zaid bin Harithah. Tapi Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tidak ada anak angkat di dalam Islam. Ma ja'alallahu adiyakum abna'akum. Anak angkat itu tidak sama dengan apa? Dengan anak kandung. Ini yang sering kita tidak mengetahuinya jamaah sekalian. Nah, anak angkat tidak boleh kita samakan dengan anak kandung. Anak angkat jamaah sekalian harus kita batasi mahramnya. Anak angkat jamaah sekalian tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, Zaid bin Harithah jamaah sekalian rahimahullahu taala itu pernah menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa? Aywa, Zainab bintu Rasulullah. Zainab bintu siapa? Apa? Bintu fulan. Kayak gitu saja sudah. Nah, bintu Jahash. Siapa itu Zainab bintu Jahash?
Siapa beliau? La haula wala quwwata jamaah. Ummul Mukminin. Nah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya dia pernah dinikahi oleh Zaid bin Haritha. Zainab ini jamaah sekalian adalah wanita yang Masya Allah cantik, terpandang, kaya. Tapi kalau Zaid bekas budak, tidak terlalu juga tampan. Nah, dia juga memiliki harta banyak. Walhasil jamaah sekalian mereka apa? Firak, pisah. Nah, jadi ada pentingnya kita mencari yang sekufu. Tapi ingat, jangan jadikan dia sebagai apa? Kriteria utama kita jemaah sekalian. Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sekali lagi ikhwan, akhwat, kalau datang kepada kita yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, sudah terima. Sudah terima saja. Karena inilah kriteria calon atau pria idaman. Baik, kata Pak Saiful, kapan saat kita bahas ini bagaimana menjadi suami idaman? Sebentar, sekarang kita bahas Pak Saiful. Nah, bagaimana sekarang jemaah sekalian cara menjadi suami idaman bagi istri kita yang ada di rumah, pasangan hidup kita. Sebelum kita masuk jemaah sekalian pada poin ini, maka anak ingin ingatkan bagi kita semua jemaah sekalian bahwasanya kita semua ini adalah kepala keluarga, kepala rumah tangga, pemimpin di dalam rumah tangga kita jemaah sekalian. Kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa." Jangan dibalik Pak Saiful. Nah, bahwasanya lelaki itu apa? Pemimpin, kepala pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, kalau Pak Saiful setengah-setengah, enggak tahu. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, jadi karena kita menjadi pemimpin di dalam keluarga kita jamaah sekalian, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Persiapkan itu jamaah sekalian. Karena kata Rasulullah SAW, kullukum ra'. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Wal imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang imam, kepala negara, kepala daerah, itu adalah pemimpin, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Apa benar ia memimpin rakyat-rakyatnya dengan kezaliman atau keadilan? Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, "Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi." Dan seorang laki-laki, suami, bapa adalah pemimpin bagi keluarga yang ada di rumahnya. Jadi ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, kita semua adalah pemimpin. Jadi kalau kita berbicara tentang idealita, berbicara tentang sesuatu yang idaman, maka tidak ada contoh terbaik, tidak ada gambaran terbaik kecuali gambaran yang kita lihat dari diri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW jamaah sekalian adalah sosok suami idaman dari A sampai Z, dari luar sampai dalam, bawah sampai atas. Rasulullah SAW adalah suami idaman. Kalau kita melihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan mendapati jamaah sekalian Rasulullah SAW itu adalah sosok suami idaman, dan banyak kriteria sosok suami idaman itu yang ada pada diri Rasulullah yang perlu kita contoh. Di antaranya jemaah sekalian, kriteria yang kita ingin fokuskan pembahasannya pada malam hari ini, bahwa Rasulullah SAW itu adalah suami yang senantiasa membantu pekerjaan istrinya di rumah. Jadi Rasulullah SAW itu jemaah sekalian mencuci baju, beliau juga mengangkat ember. Beliau juga SAW jemaah sekalian mengepel, menyapu, membersihkan rumahnya, mengurus anak-anaknya. Itu semua telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini jemaah sekalian, banyak para suami yang terlalu cuek terhadap kesibukan istrinya, pekerjaan istrinya di rumahnya. Nah, apa katanya jemaah sekalian? Oh Isa, kita ini sudah cari uang, cari nafkah, keluar pagi hari jam 5 sampai sore hari, baru balik rumah, atau terkadang sampai malam hari.
Sudah capek kita, Ustaz. Makanya mungkin karena alibi ini jamaah sekalian, dengan itu dia tidak mau membantu istrinya, enggan untuk membantu istrinya di rumahnya. Padahal jamaah sekalian, ini adalah sunnah Rasulullah. Kalau antum ditanya, antum cinta Rasul atau tidak? Cinta. Cinta Nabi atau tidak? Cinta. Bangga menjadi umat Rasul, bangga. Seharusnya jamaah sekalian antum harus menerapkan sunnah ini jamaah sekalian, walaupun sedikit. Kita paham jamaah sekalian, antum semua, kita semua ini jamaah sekalian capek di luar. Kita keluar dari rumah kita terkadang jam 5 kita keluar sampai jam 7 atau jam 8 malam. Tapi percayalah jamaah sekalian, istri kita di rumah kita, antum kira dia enak-enak saja di rumah itu? Nah, capek dia juga jamaah sekalian. Mungkin capeknya istri kita di rumah itu jamaah sekalian lebih capek dari capeknya kita di tempat kerja kita. Lebih banyak pekerjaan istri kita di rumah kita jamaah sekalian daripada pekerjaan kita di kantor kita. Mungkin. Nah, ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita akui jamaah sekalian. Mau tidak mau. Jangan sampai antum banyak alasannya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan itu antum tidak mau membantu istri antum, meringankan beban istri antum, pekerjaan istri antum yang ada di rumah. Nah, jadi ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini begitu sudah. Para suami itu terlalu cuek dengan apa? Kesibukan istrinya. Kesibukan istrinya. Tidak mau membantu apa? Istrinya. Sebagai gambaran jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memberikan gambaran bagaimana keadaan Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Ini termasuk bagian jemaah sekalian kekhususan yang dimiliki oleh Aisyah dan ummahatul mukminin secara umum. Karena tidak semua perkara itu diketahui kecuali oleh ummahatul mukminin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya, bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan istrinya. Nah, dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya yang paling tahu tentang pria itu, yang paling tahu tentang suami itu siapa? Istri. Karena mereka lah jemaah sekalian yang menemani antum di kasur, menemani antum di dapur, dan menemani antum di sumur. Kalau antum pengen tahu jemaah sekalian, dan ini juga tidak boleh jemaah sekalian, tidak boleh seorang istri mengumbar aib suaminya. Tapi kalau misalkan seseorang ingin tahu bagaimana tabiat seseorang, tanya kepada istrinya jemaah sekalian. Nah, apakah kesalehan yang antum tampakkan ini Pak Saiful betul-betul jujur atau palsu? Nah, mungkin antum nampak baik di teman-teman pengajian, kawan-kawan kerja antum. Nah, mungkin antum bisa bermain belakang bersama kami Pak Saiful, tapi istri antum tidak bisa antum tipu. Nah, jadi ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, yang paling tahu tentang kita adalah istri kita. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menggambarkan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membantu pekerjaan rumah yang ada di rumah istrinya. Jadi Rasulullah SAW sekali lagi jemaah sekalian seperti yang kita sebutkan tadi, beliau mencuci baju, beliau SAW membersihkan rumah. Inilah sosok suami idaman itu Pak Saiful. Nah, suami yang bisa mengerti perasaan istrinya, ya, suami yang bisa mengerti keadaan istrinya, suami yang bisa bantu kesibukan atau pekerjaan istrinya, bukan hanya bisa cari nafkah saja. Nah, atau bukan hanya bisa ngobrol nongkrong bersama kawan-kawan saja, nah. Karena di zaman sekarang ini jamaah sekalian, Anda juga pernah dapat ya dikabari, di chat oleh salah satu ikhwan. Nah, konsultasi. Ustaz, katanya jamaah, bagaimana cara menasehati suami yang kecanduan game online? Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini suami kecanduan game online.
Apa dia tidak malu pertama kepada Allah, kemudian kedua kepada keluarganya? Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada kecanduan ini, ada kecanduan itu jamaah kaum muslimin. Nah, dia sibuk dengan dunianya jamaah sekalian, dia lalaikan anak dan istrinya. Dia tidak mau berusaha untuk memahami perasaan istrinya, tidak mau berusaha untuk meringankan beban istrinya di rumahnya. Lihat Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Dia bantu pekerjaan istri-istrinya di dalam rumahnya. Ini menunjukkan jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, padahal beliau seorang nabi, ini seorang pemimpin kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang tawadhu. Dia tidak segan, dia tidak malu jamaah sekalian membantu istrinya di rumah, meringankan beban istrinya di rumah. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya, beliau memberikan catatan yang bagus. Apa kata beliau? Min akhlaqil anbiya'i tawadhu. Di antara akhlak yang dimiliki oleh para nabi adalah tawadhu. Karena dengan tawadhu itu jamaah sekalian, dia apa? Tidak malu membantu istrinya, tidak malu membersihkan rumah, tidak malu ngepel, nyapu dan seterusnya jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, udah adzan dulu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Urwa pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersamamu di rumahmu? Apa kata Aisyah? Ma yaf'alu ahadukum
fi mihnati ahli. Rasulullah SAW yang dikerjakan oleh beliau di rumahnya itu seperti apa yang dikerjakan oleh kalian di rumah istri kalian. Artinya jemaah sekalian, kriteria ini jemaah sekalian bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, akan tapi juga dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para salaf kita radhiyallahu taala anhum ajma'in. Antum salafiyin, kita salafiyun, maka ikuti para salaf kita radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi jangan kita ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain hanya bisa perintah saja. Bikinin kopi. Bersihin ini. Pergi sana. Beli ini. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain, jadilah sosok suami yang idaman itu jemaah sekalian, yang bantu istri, yang meringankan beban istri, juga mendidik anak. Ini harus kita perhatikan juga jamaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Sesibuk-sibuknya kita jamaah sekalian, tapi apa? Dengan pekerjaan kita, ingat, antum bukan hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah saja, akan tapi ada kewajiban yang lainnya. Apa itu? Pendidikan anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Api neraka. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Adib ibnaka." Ajari anakmu, didik anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena engkau akan ditanya tentang anakmu nanti pada hari kiamat. Mada adabtahu wa mada 'allamtahu? Apa yang engkau ajarkan? Apa yang engkau dengan apa engkau bimbing dia? Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Dan juga ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in, banyak faedah kita sendiri yang mendidik anak kita jemaah sekalian, banyak faedahnya. Di antaranya apa jemaah sekalian? Dengan kita mendidik anak kita, kemudian dia mengetahui tentang ilmu itu jemaah, lalu dia mengamalkan, maka apa? Apa yang diamalkan itu jemaah sekalian semuanya akan kembali ke kita. Pahala yang dia dapatkan juga kita akan dapatkan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Kemudian ketika mereka menjadi anak-anak yang soleh jemaah sekalian, maka insyaallah ta'ala doa mereka untuk kita jemaah sekalian pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mungkin pernah ana singgung di majelis mana, mungkin jemaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in, ada nanti seseorang di surga jemaah, seorang bapak di surga bingung, heran, kenapa bisa dia derajatnya, kedudukannya di surga terus dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata para malaikat? Ini karena istighfar, permintaan ampun anakmu untukmu. Allahu akbar. Taib, anak kita bisakah nanti, maukah, sudikah mereka memintakan ampun untuk kita jemaah sekalian kalau kita tidak ajari mereka yang benar-benar? Nah, mungkin mereka akan beristighfar kita pada hari Jumat saja jemaah sekalian, itu pun mereka aminkan apa yang diucapkan oleh khatib. Nah, itu paling mendingnya. Yang tak mendingnya jemaah sekalian mungkin sekali setahun. Nasallahu salamata wa afiyah. Ajari anak kita jemaah sekalian, bantu istri kita, bantu istri kita. Jangan semua pekerjaan rumah itu dibebankan kepada istri kita. Masak istri kita, bersihkan rumah istri kita, cuci baju istri kita, ditambah lagi ngurus anak. Nah, dulu apa pekerjaan kita jemaah sekalian selain kita mencari nafkah di rumah? Nambah anak? Tidak juga kan jemaah. Nah, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan terakhir mungkin jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum ajma'in, di antara kriteria sosok suami idaman itu, dia adalah suami yang bijak. Bijak. Kenapa jamaah sekalian banyak sekarang ini terjadi perceraian di antara kaum muslimin? Karena mungkin suaminya kurang bijak. Harusnya suami itu jamaah sekalian dia memaklumi kesalahan atau kelemahan, kekurangan yang ada pada tiap anggota keluarganya. Nah, dan harusnya dia bersabar jamaah sekalian di dalam menasihatinya, di dalam meluruskannya. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa'ashirhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri kalian itu dengan cara yang baik. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Kenapa? Fa innahunna khulaqna min dhila', karena mereka itu jamaah sekalian diciptakan dari apa? Tulang rusuk.
yang bengkok. Fa inna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'waja syai'in a'lah, yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, kalau engkau paksa untuk luruskan dia itu, pasti engkau akan patahkan dia, pasti dia akan patah. Fa in tarakta, kalau engkau biarkan dia berbuat salah, engkau biarkan tanpa engkau menasihatinya, lam yazal a'waj, maka dia tetap apa? Bengkok. Jadi ikhwan, perlu kita ketahui jamaah sekalian, sebaik apapun sifat asal istri kita, tapi percayalah jamaah sekalian, dia masih perempuan yang lemah, yang asalnya itu sulit untuk diluruskan. Makanya kata Rasulullah SAW, itu wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sulit untuk diluruskan jamaah sekalian rahmani Allah wa iyyakum ajma'in. Kata Rasulullah SAW, innal mar'ata khuliqat min dila', sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lan, kata Rasulullah, sama sekali, kata Rasulullah SAW ini jemaah, tastaqima laka ada tariqah, dan dia tidak mungkin jemaah sekalian akan terus baik, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, wanita-wanita itu apa? Naqisatu aqlin wa din, mereka itu apa? Lemah ininya dan lemah apa? Agamanya. Kalau antum tahu sifat wanita seperti ini jamaah sekalian, mereka itu sangat butuh perhatian, butuh nasihat, butuh apalagi diluruskan oleh laki-laki yang apa? Yang bijak, yang sabar. Nah, cari antum, jangan antum nasihati, baru dia salah sekali, 2 kali, 3 kali, antum sudah main mukul saja. La haula wala quwwata illa billah. Naam, ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita jamaah sekalian untuk membenci wanita yang beriman kepada Allah. La yafraku mu'minun mu'min. Tidak boleh seorang yang beriman, laki-laki yang beriman, membenci wanita yang beriman. Id kariha minha khuluqan, kalau dia tidak menyukai satu akhlak dari wanita tersebut, radhiya minha akhar, pasti ada akhlak yang dia ridhoi jamaah sekalian dari akhlak-akhlak yang dimiliki olehnya. Jadi ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi suami-suami idaman yang diidamkan oleh para keluarga, oleh istri kita, suami-suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh keluarga kita. Karena hanya pada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta hidayah. Allah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.